Assalamualaikum, damai sejahtera. Dalam Perjanjian Baru, surat Paulus, surat Filipi pasal 1 ayat ke-18, itu boleh memberitakan Kristus dengan kepalsuan ataupun dengan cara jujur. Berikutnya, dalam surat Paulus, surat Roma pasal 3 ayat 7, itu boleh berdusta untuk kemuliaan Allah. Nah, ayat ini biasanya dijadikan untuk misi agama salib. Misalnya, mereka berparadigma Muhammad mati diracun, tanda bukan nabi, alias nabi palsu. Namun bila ditinjau dari ilmu hadis, baik itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan lain-lain, yang merujuk kepada makanan beracun Zainab binti Haris, wanita Yahudi, siapa korbannya, bagaimana endingnya, itu sejarahnya ada wanita Yahudi bernama Zainab binti Haris menghidangkan makanan beracun disajikan untuk Muhammad SAW. Kebetulan Bishr bin Bara berada di samping atau di dekat Nabi Muhammad SAW, jadi ikut makan bersama. Yang terjadi adalah Muhammad SAW hidup, Bishr bin Bara mati. Nah, Zainab binti Haris ini melihat bahwa Muhammad SAW hidup, akhirnya dia percaya kelebihan Muhammad SAW. Kemudian Zainab binti Haris ini yang agama Yahudi menjadi mu'alaf Islam. Setelah peristiwa peracunan, Muhammad SAW tetap sehat. Dalam arti masih bisa perang Hunain, masih bisa perang Tabuk, masih bisa memimpin tatanan. Kalau sekarang macam negara, yaitu tatanan Madani. Masih bisa haji wada, dan masih bisa menikah dengan istri yang terakhir, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Untuk memudahkan peristiwa apa saja yang dialami Muhammad SAW pasca diracun atau setelah diracun, ini kami buat semacam resume tahun peristiwa dan keterangan. Muhammad SAW diracun ketika perang Khaybar pada tahun 629. Setelah diracun, beliau tetap sehat walafiat. Karena setelah perang Khaybar di tahun yang sama, tahun 629, beliau menikah dengan istri terakhir, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Dan pada tahun 630 masih bisa menjadi pemimpin pasukan ketika perang Hunain. Begitu pula masih bisa mengikuti perang Tabuk tahun 630. Beliau menjadi pemimpin pasukan. Jarak dari Madinah menuju Tabuk itu hampir 700 km. Perang Tabuk ini terjadi ketika musim panas. Jadi Kaisar Heraklius yang berada di Tabuk itu menyerah karena melihat kondisi fisik Nabi Muhammad SAW yang sehat walafiat terkena panas dari Madinah menuju Tabuk. Akhirnya Kaisar Heraklius menyerah. Jadi ini batal perang sebetulnya ya. Lalu tahun 632 Nabi Muhammad SAW
masih bisa melakukan haji wada, di mana haji itu harus ada kemampuan fisik yang bagus, bukti bahwa fisiknya masih kuat. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW masih bisa menjadi pemimpin tatanan. Kalau sekarang semacam pemimpin negara ya. Beliau masih bisa memimpin tatanan negara masyarakat Madani. Jadi kesimpulannya, setelah peristiwa peracunan perang Khaybar, itu Bishr bin Barah mati, Muhammad SAW hidup. Melihat keadaan seperti ini, Zainab binti Haris yang menghidangkan racun menjadi mu'alaf. Sekian kuliah hari ini. Assalamualaikum, damai sejahtera.